Halo teman-teman, perkenalkan namaku Putri Natasha Monalisa Angelina, NPM 502202. Di sini aku akan menjelaskan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum. Materi yang akan dibahas yaitu Kurikulum 1947 sampai Kurikulum Darurat. Kurikulum yang pertama yang akan dibahas yaitu Kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran. Pada kurikulum ini, perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, dan yang diutamakan yaitu pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. 2. Kurikulum 1952 atau Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini menjadi kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya, dan setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 3. Yaitu Kurikulum 1964 atau Rencana Pendidikan 1964. Konsep dari kurikulum ini yaitu aktif, kreatif, dan produktif. Dan pembelajaran ditekankan pada program Pancawardana yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, artistik, kepegelan, dan jasmani. Selanjutnya, 4. Kurikulum 1968. Tujuan kurikulum ini yaitu untuk mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 5. Kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Beralasan karena sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional, kurikulum ini mendapat banyak kritik, dan guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum sebelumnya tidak mampu kemajuan pesat masyarakat. Kurikulum ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Kurikulum ini mengusung proses skill approach, meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. 7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya mengadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah. 8. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, yaitu program kompetensi mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. 9. Kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini sudah diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Pada kurikulum ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dasar pada kurikulum ini. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Kurikulum ini masih berlaku dan ditetapkan di sekolah-sekolah Indonesia. Kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati. 11. Kurikulum paradigma baru. Tata cara bertindak atau melakukan sesuatu dengan didasari oleh kegiatan berpikir di dalam batas-batas tertentu supaya bisa berhasil dalam merubah tingkah laku manusia yang relatif menetap. 12. Yaitu kurikulum darurat. Kurikulum ini merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. Pelaksanaan kurikulum ini bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.
Bye-bye.